pada awal mujizat ini, saudara, saya menyampaikan pada saudara dari 2 Korintus 10 ayat yang kelima, bagaimana mujizat terjadi, yaitu bila kita dibaharui pikiran dan emosi kita. Pikiran dan emosi atau perasaan kita. Ya, saudara, kedua-duanya penipu besar. Pikiran saya penipu yang besar. Perasaan saya penipu yang besar. Ya, saudara, itu sebab Yesus berkata, kenapa kamu hidup dengan perasaanmu? Perasaanmu itulah penipu yang besar. Saudara. Jadi kita harus tahu kalau kita hidup dan kita bersosialisasi, baik itu dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga sendiri, ataupun dengan orang-orang lain atau dalam gereja, kita itu bersandar, kita itu berdasar pada pikiran kita, ya, dan pada perasaan hati kita, maka kita ini sudah kena tipu oleh iblis. Itu sebab pikiran dan perasaan kita harus dibaharui. Harus apa? Dibaharui. Sehingga saudara tidak akan terkontaminasi, tidak akan dikotorin dengan orang-orang yang tidak punya etikat yang baik dengan saudara. Oh, saudara dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang akan menjebak saudara, orang-orang yang akan menipu saudara, orang-orang yang bikin susah saudara, atau bikin celaka saudara, tidak bisa. Karena saudara sudah dibaharui pikiran dan perasaan saudara. Ya, saudara, ingat ya, pikiran dan perasaan itu adalah dua musuh yang di dalam kita. Dan itulah yang akan mencelakai kita. Perubahan menjadi baru adalah suatu kewajiban, keharusan, supaya kita bisa hidup pada sisa umur hidup kita dengan bahagia dan dengan mujizat. Saya yakin saudara merindukan. Amin. Nah, saudara, pada bagian pertama, getting young again, menjadi muda kembali, ya, saudara, karena pikiran kita dicuci, ya, saudara, dan muncullah mujizat. Jadi seringkali kita cuma mendoakan mujizat agar terjadi, saudara. Kadang-kadang itu tidak terjadi walaupun kita berseru kepada Tuhan dengan air mata, dengan lain sebagainya, dengan berpuasa segala macam. Mujizat hanya terjadi pada orang yang telah dibaharui pikiran dan hatinya. Katakan, pikiran dan hati saya, pikiran dan emosi saya, bila sudah suci, bila sudah benar, maka mujizat terjadi. Beri tepuk tangan bagi dia. Coba kita baca satu kali lagi ya. Rahasia itu ada di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ya. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Artinya belum kepikir dan belum direncanakan. Artinya apa? Artinya kalau manusia ini pikirannya bersih, saudara, dan hatinya bersih, maka manusia ini dia akan melihat hal-hal yang tidak pernah dia lihat. Dia akan mendengar hal-hal yang tidak pernah dia dengar. Dia akan menerima hal-hal yang tidak pernah terkandung ataupun termunculkan dalam hati sanubarinya. Ya, saudara, betapa hebatnya riwayat orang yang hidup seperti ini. Yaitu dia selalu menerima dari Tuhan hal-hal yang dia belum lihat, belum dengar, dan belum rencanakan. Saya yakin kalau saudara memikirkan ini dalam-dalam, saudara akan mendapatkan solusinya. Mustahil. Apa yang akan aku terima dari Tuhan, itu adalah hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidupku. Ya, itu yang Tuhan mau beri kepada saya dan kepada saudara. Kalau saya dan saudara belum mendapatkan ini, kita harus minta pengalaman yang baru. Katakan, pengalaman yang baru. Semua yang tidak pernah akan terjadi pada saya. Amin.
Ya, saudara, Matius 21 ayat 21 dan 22 juga, jikalau engkau percaya, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta di dalam namaku, Bapa akan memberikan kepadamu. Saudara, ini sesuatu hal yang besar, bukan hal yang kecil. Kita minta pada bapak kita minta pada anak kita minta pada istri atau suami kita. Saudara, mereka memberi yang terbatas kalau mereka mau beri. Saudara, tapi ketika seorang anak Tuhan, dia pikiran dan perasaannya, emosinya dibaharui, maka Bapa yang di sorga bertanggung jawab melaksanakan apa saja yang tidak pernah dilihat oleh anaknya ini. Apa saja yang tidak pernah didengar oleh anaknya ini. Apa saja yang tidak pernah muncul dalam hati anaknya ini. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua menyadari betapa besar cinta Tuhan bagi barang siapa yang mengutamakan dan mencintai Tuhan. Ingat ya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terus orang yang mengasihi dia boleh ketemu dengan Tuhan dan boleh menerima apa yang mustahil di dalam hidupnya. Amin. Para kekasih, inilah hal yang penting sekali. Saya ingin supaya kita faham benar, ya. Saya mencari ilustrasi gambar ini dan ketemu gambar yang luar biasa indahnya ini. Tuhan berkata, kamu akan berkata pada gunung ini, terangkatlah kamu dan tercampaklah kamu ke dalam laut, maka itu akan terjadi padamu jikalau kamu percaya itu terjadi kepadamu. Ya, jadi seorang anak Tuhan, dia harus yakin, bahkan satu gunung sekalipun. Saudara, sudah tentu ini satu arti kiasan, karena murid-murid berkata, Tuhan, betapa cepatnya pohon ara ini menjadi layu dan mati. Tuhan berkata, gunung ini, di mana kita berdiri ini, kalau kamu percaya, kamu mengatakan, terangkatlah dan tercampaklah masuk dalam laut, akan terjadi padamu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Maksudnya apa? Gunung ini ada ribuan batang pohon ara. Bukan cuma satu batang di mana aku kemarin mengutukinya dan dia langsung mati. Bukan hanya satu batang. Gunung ini ribuan batang pohon ara. Saudara, apa artinya? Artinya apa yang saudara dan saya tidak bisa lakukan, kalau kita benar-benar dibaharui pikiran dan hati perasaan kita, kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan menyediakan kemenangan yang dahsyat, yang ribuan kali daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Ya saudara, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, saya ingin saudara paham ya, tidak pernah itu apa artinya. Saudara, seringkali kita itu ditipu dengan bisikan iblis. Ya, itu karena kamu jadi anak Tuhan, maka kamu banyak menghadapi yang tidak pernah, yang mustahil. Coba kamu mundur dari Tuhan, aku dan teman-temanmu di dunia bisa melakukan banyak hal yang besar bagi kamu. Kamu di gereja, ini tidak boleh, harus begini, harus begitu. Coba kamu undur dari Tuhan, kamu akan mendapat kebebasan dan kamu akan melihat banyak hal yang besar terjadi pada kamu. Itu bisikan iblis. Saya perlu menjelaskan kata tidak pernah. Kata tidak pernah itu adalah suatu final, akhiran, sudah final dia. Ya saudara, umpama manusia mati, itu sudah final. Saudara, itulah tidak pernah. Saudara, kata tidak pernah juga artinya no way out. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ya saudara, kita mengatakan no way. Ya, dan kata tidak pernah juga itu berarti suatu batas kemampuan dan nasib kita orang. Ya saudara, nasib kita orang. Coba kalau saudara melihat pada pemilihan kepala daerah di Indonesia dan dimanapun istimewa di negara kita sendiri, orang-orang ya saudara yang gagal terpilih, saudara, mereka bisa gila.
Itu sebab pemerintah daerah masing-masing di tiap provinsi dan tiap kota kabupaten menyiapkan ruangan-ruangan khusus untuk menangani gangguan kejiwaan para calon yang gagal dan gugur dalam pemilihan kepala daerah. Saudara, di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu ada rumah sakit atau setidaknya ada rumah sakit dengan bagian spesialis untuk menampung orang-orang yang gagal berhasil menduduki kedudukan. Dia sudah keluar berapa miliar, ya, angka 1 miliar itu terlalu kecil. Puluhan miliar mereka sudah keluar. Ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwa suara mereka tidak cukup. Nah, itulah sesuatu hal yang sepertinya enggak pernah, no way out, final, sudah. Kalau jiwanya tidak kuat, goncang, ya, saudara. Dan dia tidak normal. Dia harus dirawat secara psikiatri. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Jangan masuk di dalam kondisi di mana engkau dan saya menjadi kaget. Karena aku tidak pernah. Dan itu tidak bakal terjadi sama aku. Semua katakan, mulai malam ini, apa yang saya tidak pernah, apa yang saya sudah mentok, Tuhan akan menjadikan nyata dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara. Saudara, saya tulis sampai tiba firman yang patahkan tidak pernah itu. Sampai saudara mendengar suara firman, suara Tuhan, bahwa saudara dipatahkan semua yang tidak pernah menjadi pernah dalam hidup saudara. Kalau saya boleh bertanya sekarang, siapa yang yakin bahwa malam ini Tuhan akan mengubah tidak pernah menjadi pernah? Tolong angkat tangannya. Katakan, terima kasih Bapa, malam hari ini karena ada firman-Mu, hamba mematahkan semua nasib tidak pernah, batas final, tidak ada jalan keluar. Hamba patahkan berdasarkan firman Tuhan. Malam hari ini akan terjadi dalam nama Yesus. Hamba akan pulang dan mujizat menyertai hamba demi nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saya perlu menunjukkan ini supaya hidup saudara ini ada lanjutannya, ada terobosannya. Sebab kata tidak pernah ini seperti dinding, tembok, gunung, ya, blokade yang hebat. Kita hanya tinggal tunggu mati aja, tetap di muka dia. Kata tidak pernah dipatahkan ketika saudara percaya pada firman. Ketika firman itu menjadi nyata dalam hidup saudara, tidak ada kata tidak pernah, tetapi selalu terjadi. Amin. Alamilah. Seringkali kita kecil hati, seringkali kita minder wardah, kita tidak pede. Masa benar keadaanku itu sangat ruding, keadaanku itu sangat amburadul, keadaanku itu tidak ada harapan. Barangkali sampai mati juga anak keturunanku tidak bisa. Katakanlah tidak bisa menutup utang itu, tidak bisa membuat nyata cita-cita itu. Saudara, kalau saudara pada malam hari ini mendengar firman, saudara camkan dalam hidup saudara. Saudara memerintah ketidakpercayaan dalam hidup saudara. Hai tidak percaya, aku perintahkan engkau pergi keluar dari hidupku. Mulai detik ini aku menjadi orang yang sangat percaya kepada firman. Kalau saudara merubah setting, mind setting saudara, iman saudara, dari ragu-ragu, dari bimbang, dari tidak percaya, menjadi percaya. Katakan menjadi percaya, maka saya akan mendapatkan pintu terbuka, terobosan ilahi dalam hidup yang tersisa ini. Amin. Saudara, Matius 21 ayat 21 sampai 22, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Yesus mengutuk pohon ara.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, engkau yang percaya. Saudara, ini perkataan Tuhan berkenaan dengan apa yang kita lihat gambarnya tadi. Yesus mengutuk pohon ara. Saudara, ayat ini mudah dihafal, Matius 21 ayat 21 dan 22. Saya berharap supaya kita semua mengubah mindset kita dari tidak pernah menjadi terjadi. Katakan, dari tidak pernah menjadi terjadi, demi nama Yesus, demi perjanjiannya. Amin. Para kekasih, siapa yang datang dengan keberatan, siapa yang datang dengan kemustahilan, saudara harus percaya, harus yakin bahwa malam hari ini adalah final, akhiran dari perjalanan kemustahilan saudara selama sekian lama. Setiap kita mempunyai perjalanan kemustahilan. Kenapa kita begitu lama hidup dalam kemustahilan? Karena kita tidak mempunyai dasar untuk pegang apa yang aku mau pegang. Penyakit kalau kayak begini mesti mati. Apa yang aku mau pegang? Kalau aku dalam keadaan keuangan, persoalanku dengan bank sudah kayak begini nih, aku sudah finish, aku masuk dalam blacklist, daftar hitam seluruh Indonesia. Saudara, itu sudah mentok, saudara. Itu fatal banget. Entah kenapa, mungkin salah saudara, mungkin salah orang dan lain sebagainya. Apapun penyebabnya, hasilnya adalah saya sudah mentok. Saya sudah tidak akan bisa berubah nasib saya. Saudara, itu sebab malam hari ini kalau saudara punya pikiran nasibku tidak bagus, ini gara-gara orang tuaku, aku terima saja hasil dari orang tuaku yang salah jalan. Sudah, jangan menyalahkan orang tua lagi. Nambahin dosa deh. Saudara, sekarang saya dan saudara harus mulai yakinkan diri saudara bahwa aku mempunyai Sang Juru Selamat. Saudara punya apa? Sang Juru Selamat. Coba, mau apa lagi? Kalau saudara mempunyai Sang Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara boleh yakin saudara hidup pada tanpa batas akhir. Saudara mempunyai terobosan yang terus sampai saudara meninggal, lanjut sampai masuk ke sorga. Manusia itu, saudara, selalu mempunyai inovasi. Selalu ingin, bukan cuma kreasi. Kreasi itu hanya sekedar di bidang seni. Inovasi itu di bidang kemaslahatan masyarakat, manusia. Segala bidang dengan teknologi yang tinggi. Itu inovasi. Saudara, minggu yang lalu, Jumat sampai Sabtu saya ada di Manado. Saudara, dan itu sudah begitu lama saya dan Ibu Gembala, karena kami bekerja sama dengan pendeta Roger Hotsma dari Amerika Serikat dengan pendeta David McKay, saudara, untuk mengadakan KKR dan seminar di beberapa kota di Indonesia. Dan sayalah penterjemah mereka berdua. Dan kita mengadakan seminar itu di Manado, itu 2 tahun berturut-turut. Masing-masing 5 hari. Saudara, kemarin saya melihat kota Manado itu sudah berubah sekali. Sangat modern. Saya bertanya, di mana dulu ada pantai yang panjang? Oh ya, itu Pantai Boulevard. Itu sekarang sudah direklamasi sekian kilometer. Dan sekarang sudah bertumbuh menjadi daerah bisnis district. Dan satu kali saya dilewatkan ke sana, lewat jalan tersebut, saya heran. Manusia itu tidak terima dengan apa yang mereka
terima, mereka dapat. Kota Manado itu sudah masuk ke laut itu kira-kira 3 kilometer. Saudara, dan menjadi pertokoan dan daerah bisnis yang hebat. Ya saudara, gedung-gedung bertingkat tinggi luar biasa banyaknya. Peradaban sudah berubah. Apa yang saya lihat bersama dengan Ibu Gembala sekian puluh tahun yang lalu, sekitar 20 tahunan yang lalu, sudah berubah sama sekali. Saudara, dan saya bertanya kepada, karena perkumpulan kita ada pendeta-pendeta, dosen-dosen, saya bertanya, sekarang bagaimana dengan hidup kekristenan di sini? Saya kangen dengan kota Manado ini. Saya ingin mengetahui apa yang ada di kota ini sekarang. Mereka berkata, secara rohani, sedikit sekali perubahan. Karena anak-anak Tuhan tidak suka total kepada firman. Anak-anak Tuhan lebih suka mencampur duniawi. Di dalam gereja, di dalam pergaulan, dalam bisnis dan lain sebagainya. Hati saya maskul. Tuhan, kapan Engkau membuat satu perubahan? Mereka bercerita tentang gereja setan, tentang penyembahan berhala, tentang benda-benda keramat, tentang segala macam mantra-mantra yang luar biasa di sana. Ya, saudara, coba saudara mau pikirkan bagaimana. Tuhan kalau datang nanti malam, misalnya, semua anak Tuhan yang melakukan demikian, sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat. Saudara, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebab kalau sekarang saya dan saudara mendengar kata tidak pernah, saudara harus berbesar hati karena Engkau beri kepada hamba terjadi Tuhan. Dan kalau itu terjadi pada hamba, hamba akan lebih mengasihi Engkau, hamba akan lebih total kepadamu. Amin. Kenapa anak-anak Tuhan tidak mengalami perubahan dalam hidup mereka dan mereka hidup masih dalam dunia mereka, dalam atmosfer iblis? Semakin modern kota tersebut, di mana saja di seluruh dunia, semakin iblis bekerja, semakin kencang dia memegang dan mengikat kita. Saudara, pemazmur mengatakan tali-tali maut telah mengikat aku dan akan membinasakan aku. Saudara, malam hari ini saudara harus pulang dengan mematahkan kata tidak pernah. Amin. Dengan mematahkan kata tidak pernah. Dan saudara harus mulai berkata, sekarang akan terjadi. Apa yang aku mohon dari Tuhan, walaupun itu tidak bisa terjadi, akan terjadi kepadaku malam hari ini. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Sebab ini rentetannya ada, saudara. Kalau sampai saya tidak mengalami mujizat dalam hidup saya diidentifikasi, saya didaftarkan, saya digolongkan oleh iblis sebagai orang Kristen yang gampang dijatuhkan, gampang ditindas, dan gampang diseret masuk neraka. Karena saya tidak pernah mengalami mujizat dalam hidup saya. Pelajaran bahwa kita harus Immanuel memberikan mujizat pada kita. Immanuel memberikan bahagia kepada kita. Harus terjadi pada kita orang. Supaya iblis mendengarai, iblis mengidentifikasi, kita tidak boleh mengulur waktu. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Tinggalkan orang Kristen yang kuat ini. Tidak usah diganggu. Kita cari mereka yang lemah. Kita cari mereka yang bisa diganggu. Kita cari mereka yang bisa kita ikat dengan tali maut kita. Saudara-saudara, itu sebab Bible study ini, maupun kebaktian KKR hari Minggu, itu sangat penting. Harus merubah saya, harus merubah saudara. Kalau nggak dirubah gimana? Tahu-tahu pada suatu malam, pada sesuatu perjalanan, kita meninggal. Oleh sebab apapun. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saya membeberkan hal ini, ada maksud saya. Supaya kita bersyukur dengan apa yang kita terima saat ini.
Dan dengan apa yang kenyamanan yang masih ada pada saudara dan pada saya, kita harus mengubah apa yang tidak pernah menjadi terjadi. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara yang kekasih, pada ayat yang kita baca dari 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi, ya saudara, ada kata hetoimaso. Saya sudah jelaskan. Tetapi juga saudara, dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ya saudara, yang kita tadi sudah baca, tidak pernah, ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebutkan, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. God has prepared. Ini ada kata has prepared lagi. Ya saudara. Nah, ini adalah hetoimaso. Dipersiapkan, Wahyu 21 ayat 2, dipersiapkan sebagai mempelai perempuan yang dihiasi untuk suaminya. Jadi saudara mesti tahu bagaimana maksud Tuhan membuat tidak pernah menjadi terjadi. Ini supaya kita sebagai calon mempelai, katakan, saya adalah calon mempelai Allah. Halo, saya adalah calon mempelai Kristus. Kepada saya, Tuhan mau hetoimaso, mempersiapkan saya untuk perkara yang dahsyat. Amin. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu, kalau saudara dipilih jadi mempelai Kristus untuk masuk dalam sorga ketika saudara meninggal, dan masuk dalam Yerusalem baru, di mana Tuhan membongkar dan menghancurkan sorga yang sekarang ini, dan Tuhan membaharunya menjadi Yerusalem baru. Maka saudara mesti tahu, kalau saudara dipersiapkan sekarang ketika hidup ini untuk menjadi mempelai Kristus dengan menerima mujizat kesembuhan, mujizat kelimpahan berkat, mujizat masa depan anak keturunan saudara, mujizat tentang hari tua saudara, mujizat apapun yang saudara tidak sanggup lakukan pada saat ini. Saudara mesti tahu, kalau saudara menerima itu, saudara harus menangis bersyukur. Karena itu bukti bahwa saudara calon mempelai Kristus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, ada kata hetoimaso yang lain dalam firman Tuhan, ya saudara, dalam kitab Injil, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, pada ayat ini disebutkan bahwa I go, ya, aku pergi to hetoimaso, a place for you. Aku pergi untuk menyediakan. Hetoimaso. Tadi menyediakan apa? Ya, saudara, menyediakan satu perlengkapan mujizat bagi calon mempelai perempuan Tuhan. Gereja, laki dan perempuan, adalah calon mempelai wanita Tuhan. Amin. Untuk itu Tuhan menyediakan, tadi yang sudah panjang lebar saya jelaskan, dari tidak pernah menjadi terjadi. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab sekarang harus hatinya ini gede percaya, mujizat pasti terjadi kepadaku. Semula aku tidak percaya atau kurang percaya, sekarang aku harus percaya karena aku calon mempelai wanita Kristus. Ada hetoimaso. Dan aku yakin aku akan mengalami hetoimaso dalam hidupku. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.